Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana keadaannya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah saat ini kita masih dipertemukan. Jadi untuk hari ini kita akan membahas kelanjutan materi, dan materi yang saat ini adalah tentang membahas kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Nah, ibu-ibu, dalam materi ini sebenarnya ada beberapa poin yang harus diperhatikan tentang masalah beberapa penyakit. Jadi di sini dibahas 3 penyakit yang saya akan sampaikan. Pertama, tentang mengenal diare, mengenal yang namanya malaria, dan bagaimana cara pencegahannya. Jadi diharapkan ibu-ibu memperhatikan. Halo. Halo. Hai. Hai. Jadi yang saya akan bahas pertama tentang yang namanya diare. Jadi kalau diare itu, ibu-ibu, kalau mamanya ibu-ibu istilahnya menemukan anak-anak yang istilahnya menceret ataupun sering buang air, nah itu harus salah satu tanda yang bisa mengindikasikan kalau anak-anak itu terserang diare. Paham? Paham. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara menanganinya. Jadi ada beberapa cara untuk menangani masalah diare ini. Yang pertama, kalau umpamanya masih dalam minum ASI ibu, yang harus diperhatikan kalau kena diare itu atau mencret adalah memberikan ASI ibu. Jadi penting itu ibu. Jadi kalau mau ketemu anak-anak selalu mencret, nah intensitas untuk dikasih ASI itu harus sering, ditambah dengan makanan-makanan bergizi lainnya. Nah, kalau umpamanya semakin lama semakin parah dan tidak ada perubahan, nah bisa langsung ke puskesmas. Karena yang salah satu orang yang paling berkompeten atau yang paling istilahnya bagus sih untuk menangani tentang penyakit ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Salah satunya itu adalah dokter atau bidang-bidang yang ada di fasilitas kesehatan. Paham Ibu? Paham. Ya. Selanjutnya itu, ya. Tapi itu anakku kalau mencret tidak mau makan. Nah, salah satu caranya di sini itu bisa disiasati. Jadi ibu di sini dipacu bagaimana caranya untuk selalu kreatif. Jadi makanannya itu bisa diubah jadi kayak bentuk boneka supaya tertarik, ataupun ditambah makanan-makanan yang kaya rasa, asinnya ditambah atau manisnya ditambah. Jadi ibu otomatis harus belajar di situ bagaimana caranya anak-anak itu kan otomatis ditahu itu yang mana suka anak-anak. Nah, di situ bisa bereksperimen atau istilahnya dicari caranya itu bagaimana anak-anak bisa suka ini makanan. Nah, selanjutnya tentang masalah penyakit malaria. Nah, penyakit malaria ini kayaknya benar-benar tipis dengan penyakit DBD. Nah, malaria sama DBD itu ditahu bedanya kah? Tidak. Nah, DBD sama malaria itu sebenarnya sama-sama penyakit yang dihasilkan oleh nyamuk. Nah, nyamuk ini punya karakter berbeda dengan DBD dengan malaria. Kalau ibu tahu tidak, kira-kira nyamuk itu yang menggigit betina atau jantan? Jangan. Betina. Jadi yang harus ibu ketahui bahwa nyamuk sebenarnya yang menggigit manusia, jenis nyamuk apapun yang menggigit adalah betina. Kalau jantan itu dia itu ambil makanan dari sari-sari tumbuhan. Jadi malaria di sini adalah salah satu nyamuk yang membawa penyakit yang istilahnya penyakit ini bisa mengakibatkan kesakitan kepada orang tersebut. Nah, tipikal nyamuk ini jadi untuk menangani masalah malaria atau pencegahan agar kita di rumah tidak terkena yang namanya penyakit malaria. Nah, ada beberapa cara itu. Salah satunya dengan memakai kelambu. Nah, itu kelambu didesain khusus atau dibuat khusus untuk itu nyamuk itu mendekat. Jadi kayak semacam obat. Nah, nama obatnya itu adalah nama obat itu namanya bensentisida. Jadi itu semacam obat yang istilahnya kalau nacim itu nyamuk menjauh ini. Jadi kalau ada kelambu ini di mata, coba cium pasti ada di bawah obatnya. Nah, ini biasanya dibagikan di puskesmas. Jadi di sana kita di puskesmas minta istilahnya kalau ada persediaan di puskesmas itu biasanya digratiskan. Kalau betul-betul dibutuhkan. Nah, selanjutnya, saya lupa tadi tentang masalah pencegahan penyakit diare. Nah, kalau pemain diare itu, yang penyebabnya itu salah satunya itu sangat mudah masuk ke mulut.
kemudian masuk yang umum. Jadi salah satu yang pembawa kuman atau penyakit salah satunya adalah tangan. Jadi kita harus diajarkan bagaimana caranya mencuci tangan dengan benar. Nah, dalam mencuci tangan dengan benar itu terkadang berbeda, ada 5 tahap sampai 6 tahap. Tapi kalau yang saya ketahui ada 6 tahap. Jadi terkadang kalau umpamanya halo, nah, terkadang yang saya pelajari itu ada nyanyiannya supaya anak-anak bisa sering belajar mencuci tangan, itu ada nyanyiannya. Bisa didengar dulu? Jadi caranya itu, mari kita cuci tangan 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, ambil sabun lalu mulai. Nah, jadi pertamanya itu adalah 2 kali jadi yang langkah pertama itu adalah ambil sabun. Habis ambil sabun itu diusap-usap telapak tangan. Habis itu diusap-usap mulut tangan. Habis itu sela-sela jari. Habis itu pergelangan jari, pergelangan tangan, jempol. Dan setelah itu selesai, basuh dengan air kembali, air mengalir ya, air mengalir. Habis air mengalir, baru ambil istilahnya lap atau apapun yang istilahnya bersih dari kuman. Nah, sampai di situ masih ada pertanyaan? Ya, ada. Nah, mungkin sekian dulu materi yang bisa dibawakan pada hari ini. Mungkin kalau umpamanya ibu bisa mempraktikkan di rumah, maka insya Allah bakalan terhindar dari yang namanya penyakit malaria dan penyakit diare. Oke, jadi karena waktu sudah menunjukkan berakhirnya pertemuan kita, jadi kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.